Qala ahadus salihin, berkata orang-orang saleh, in aradta alla yasda'u lakal qalb wala yalqaka ham wala karb wala yabqa alayka dham fa akthir minal baqiyatis salihat wa hiya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ya, wa zada ba'dhum bismillahi wa masyaallah. Ya, jadi kalau kita ingin hati kita supaya tidak berkarat, katanya la yasda'u. Jadi hati ini kalau tidak pernah dibersihkan, ada juga hadis yang mengatakan hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Lalu sahabat bertanya, apa yang digunakan untuk membersihkannya? Kata Rasulullah, dibersihkan dengan istighfar, ya. Dengan istighfar itu akan membersihkan hati kita. Wala yalqaka hammun, dan kita supaya tidak menemukan hammun wala karbun. Hammun itu artinya ya kegelisahan. Karbun kesedihan. Kesedihan artinya supaya kita tidak gelisah, tidak sedih. Wala yabqaka 'alaika dzambun, dan supaya dosa-dosa kita tidak tidak tetap gitu, maksudnya tidak, supaya dihilang dosa-dosa kita, maka kita diajarkan untuk banyak-banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah tentunya maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah, apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah besar gitu. Arti Allahu Akbar itu Allahu Akbar min an yu'raf. Allah terlalu besar untuk diketahui. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang mengatakan Allahu Akbar, bayangan kita Allah itu besar, melebihi besarnya alam ini misalnya. Nah, itu yang membuat kita jatuh kepada kekufuran, karena kita mentasbih Allah dengan makhluk. Jadi Allah itu Allahu Akbar min an yu'raf. Allah terlalu besar untuk diketahui. Tidak boleh kita mentasbih. Makanya al-musawwirun finnar katanya. Musawwir itu artinya orang-orang yang menggambarkan, bukan tukang foto maksudnya. Bukan orang-orang yang sering moto-moto di neraka, enggak. Kalau musawwir artinya tukang foto ya. Kalau musawwir kita artikan di situ tukang foto, berarti semua kita ini ahli nar. Karena semua punya HP dan sering selfie, sering apa ya. Musawwir itu artinya orang yang menggambarkan, ya, menggambarkan wujudnya Allah di dalam hatinya. Misalnya Allah itu seperti sapi, Allah itu seperti matahari, Allah itu seperti patung-patung yang dibuat. Itu musawwir namanya, ya, mentaswir, mendatangkan bentuk
Allah pada hati dan pikiran. Ya. Jadi makna Allahu Akbar itu Allahu Akbar min an yu'raf. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang misalnya kita bisa berjalan itu atas izin Allah. Kalau tidak ada izin itu nggak bisa kita. Nabi Zakaria ketika hamil istrinya, Nabi Zakaria kan tua, istrinya juga sudah tua, terus mandul. Tapi dia melihat Sayyidah Maryam kok bisa hamil. Dia yakin bahwa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya Nabi Zakaria langsung berdoa di mihrabnya Sayyidah Maryam, minta supaya dia dikaruniai seorang anak. Lalu Allah mengatakan kamu akan punya anak, dan buktinya istrimu hamil, kamu tidak boleh bicara selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Isyaratnya ada, sebelumnya dia bisa bicara, tapi izin bicara nggak boleh 3 hari, maka nggak bisa bicara dia Nabi Zakaria. Nah, itu menunjukkan bahwa segala aktivitas kita ini kalau nggak ada izin dari Allah, maka nggak bisa kita. Nggak bisa kita jalan ke sini. Kalau nggak ada izin dari Allah, makanan itu enak, maka hilang dia. Ketika kita sakit, berubah makanan itu enak menjadi pahit. Tidak ada izin untuk merasakan nikmat makanan itu. Kalau nggak ada izin kita bisa tidur, maka nggak bisa tidur kita. Makanya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa zada ba'dhum, dan ditambahkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang itu cukup dengan bismillah? Al-Quran itu kan 30 juz ya Quran. Semuanya yang 30 juz terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Dan semua surat Al-Fatihah terkumpul dalam bismillah. Dan bismillah itu semuanya terkumpul di dalam huruf ba. Ba itu ya, bismillah. Makanya Sayyidina Umar dulu ketika mengobati orang sakit, apa yang dibaca? Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai selesai, lalu dipegang, sembuh. Setelah Sayyidina Umar meninggal, orang-orang ada yang melihat, oh mudah. Dulu Sayyidina Umar itu baca Suratul Fatihah, lalu dicoba gitu, baca Suratul Fatihah, lalu diobati, tahu-tahunya semakin sakit orang. Bukan sembuh tapi semakin. Ya heran dia, yuk kan sama kita baca, sama-sama Suratul Fatihah, mungkin kurang, ditambah lagi, nggak bisa juga. Lalu ada yang mengatakan hadhihi Suratul Fatihah wa aina Umar. Benar ini Suratul Fatihah yang kamu baca, tapi mana yang membaca Sayyidina Umar? Tidak ada. Jadi sama kita baca, tapi beda yang membaca, itu beda kelasnya. Ketika orang soleh membaca hanya cukup dengan bismillah saja udah luar biasa. Tapi kalau kita yang masih begini-begini ya bismillah sampai 1000 kali ya beda, karena tingkatan bacaan kita berbeda.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma syaa Allah. Wa ma syaa Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi ini apa namanya? Namanya al-baqiyatus shalihat. Ya, amalan-amalan yang harus kita baca, tasbih, tahlil, takbir, ya. Tapi ada namanya zikir yang memang murni zikir. Zikir itu adalah artinya uzkurullah, itu maknanya apa makna uzkur? Uzkur Allah. Bukan ingat, tapi sebut. Dan saya bilang uzkur arkanal wudu. Berarti misalnya ujian, ini ya, ujian syafawi, ujian lisan. Saya bertanya, uzkur arkanal wudu. Sebut rukun wudu. Apakah diingat? Ingat gitu, nggak tahu ingat atau enggak. Nggak akan lulus. Makna uzkur itu adalah sebut. Uzkur Allah zikran katsira. Sebut Allah sebanyak-banyaknya. Bukan mengingat. Mengingat apa juga? Kalau ya. Jadi zikir yang sesungguhnya itu adalah menyebut Allah itu. Bagi ahli zikir, bagi orang yang tidak pernah zikir, semua dikatakan zikir. Sholat zikir, puasa zikir katanya. Terus baca Quran zikir. Padahal dalam Al-Quran itu kan dijelaskan. Katanya misalnya haji, ya. Fa idza qadaitum manasikakum, apa katanya terus? Fazkuru Allah. Jika manasik itu sudah dikerjakan, maka zikirlah. Itu kan beda antara manasik dengan zikir. Dan juga wa idza qudiyatus, apa katanya itu? Apabila sholat sudah dikerjakan, ada ayatnya fazkurullah, zikir. Ya. Terus juga baca Quran dengan zikir juga beda. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum iman. Jika ayat-ayat Allah dibacakan, maka bertambah iman mereka. Ibadah itu disebut sesuai dengan namanya. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, baca Quran baca Quran. Zikir itu adalah ibadah yang memang dianjurkan kita. Dan semua ibadah itu mengandung zikir, ya. Sholat itu ada zikirnya, gitu. Sebagaimana makanan itu, semua makanan mengandung air. Tapi cukup nggak kita dengan makanan itu? Misalnya makan nasi, kan udah makan tadi ya, udah makan ini. Pasti habis makan mau minum kan? Padahal makanan itu sudah ada airnya sebetulnya. Tapi kita butuh dengan air. Demikian juga kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah mengerjakan yang lain-lain, tapi tetap kita butuh yang namanya zikir. Dan zikir itu sebanyak-banyaknya. Beda dengan sholat, jangan sebanyak-banyaknya sholat. Misalnya sholat zuhur sebanyak-banyaknya, jangan. Ya 4 rakaat aja. Subuh 2 rakaat, jangan 9 rakaat. Kalau zikir sebanyak-banyaknya, mutlak. Itu namanya ibadah yang mutlak. Ada ibadah mutlak, ada ibadah yang muqayyad. Yang mutlak itu apa? Maksudnya tidak diikat.
Zikir kayak zikir selawat. Kapan-kapan kita mau zikir selawat. Di mana-mana kita bisa zikir selawat. Terus caranya bebas gitu. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, bisa sambil jungkir balik. Iya, kan bebas. Kalau sholat itu muqayyad dia. Sholat harus menghadap situ kiblat. Sholat juga harus waktunya sudah datang. Sholat juga harus sesuai dengan diajarkan itu. Dimulai dengan takbir dan juga cara-caranya. Nggak boleh kita sholat sambil joget-joget misalnya. Terus hadap ke situ, muter-muter, nggak boleh. Itu namanya muqayyad. Atau ke Mekah, haji. Itu haji itu muqayyad. Nggak boleh kita mau haji ke India dulu, nggak boleh. Karena tempatnya sudah ditakyid. Waktunya juga ditakyid. Makanya orang yang memutlakkan yang muqayyad atau memuqayyadkan yang mutlak itu orang yang berbuat bid'ah. Itlaqu ma qayyadahu Allah wa rasuluh atau taqyidu ma atlaqahu Allah wa rasuluh. Siapa yang memutlakkan yang muqayyad, artinya misalnya orang mengatakan ini mutlak, zikir selawat tadi kan mutlak. Kalau orang mengatakan zikir itu harus dengan zikir itu dikerjakan harus sir, maka dia bid'ah. Karena apa? Tidak ada itu. Kan dalam Al-Quran kan qiyaman wa qu'udan, bebas kita zikir. Bisa dengan suara, bisa dengan diam. Kenapa harus ada dengan suara keras? Supaya tidak ngantuk. Jadi kalau diam-diam gitu kan, itu zikirnya nanti ngantuk ya. Baca Quran juga kan, bisa dengan suara, bisa berjamaah, bisa ya sendiri gitu. Nah, sama dengan zikir. Zikir juga bebas. Silakan zikir berdiri. Makanya nanti kalian kalau lihat ada orang zikir berdiri terus goyang-goyang, itu enggak apa-apa. Ya. Ada yang muter juga itu. Thariqahnya Syekh apa namanya? Yang di Turki itu. Apa namanya thariqah Rumi itu. Itu muter itu ya. Muter itu sampai dia nggak pusing karena memang sudah tahu anunya, muternya indah gitu. Itu karena zikir. Ada yang goyang-goyang. Kita kan juga kalau zikir la ilaha illallah kan. Kadang-kadang baca Quran juga la ilaha illallah. Kita baca Quran saking nimanya begitu goyang gitu. Ya. Itu sudah apa itu? Karena nikmatnya, karena pengaruh menyebut asma Allah yang begitu banyak itu. Sehingga Rasulullah mengatakan zikirlah sampai kamu dikatakan gila, katanya Rasulullah begitu. Jadi bukan orang zikir itu bukan main-main, tapi karena hati mereka yang buat mereka itu. Makanya ada yang majzub, wali-wali itu majzub. Mereka dikatakan gila, tapi bukan gila sebetulnya. Karena mereka sudah melupakan dunia ini. Ya. Yang mereka sebut hanyalah Allah, Allah, Allah. Kalau orang sudah tingkatan zikirnya sudah zikrul qalb, itu bangun dan tidurnya itu sama. Dia bangun tetap
Allah. Dia tidur juga Allah. Allah. Makanya Nabi kan, Nabi itu matanya tidur, hatinya bangun. Kalau kita kan belum ahli zikir, jadi kalau tidur ya mati gitu. Ya, iya kan? Ya, tidur. Zikrul qalb, hatinya tetap menyebut Allah, 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 Allah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan hendaklah lisan ini selalu basah dengan menyebut Allah. Ya. Dan mengqala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Siapa yang berucap di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, maka sudah dipastikan dia min ahlil jannah. Caranya bagaimana? Ya harus selama hidup kita itu banyak-banyak kita menyebut Allah. Nah ini kan Imam Haramain mengatakan rahimahullah an ba'dil ulama anna ajral fard akthar min ajrin nafal bi 70 darajah. Pahala ya apa namanya fard itu lebih banyak daripada pahalanya sunat bi 70 darajah. Nah, orang yang mengerjakan sunnah dan sunnah itu kalau yang wajib itu semua orang bisa ya wajib karena memang kewajiban ya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita dicintai oleh Allah, kita perbanyak mengerjakan yang sunnah gitu. Kalau kita mengerjakan yang wajib, yaitu semua orang bisa, karena kewajiban itu. Tapi yang sunnah ini adalah pilihan kita mau kerjakan atau tidak. Zikir itu kan termasuk sunnah, tapi pahalanya itu. Dan kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka kita perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Katanya kalau kita mengerjakan kewajiban itu yang dicintai oleh Allah itu kewajiban itu. Tapi kalau sunnah kita kerjakan, kita yang dicintai oleh Allah. Itu. Jadi soal pertanyaan al-fuqara di Rasulullah di sini bukan laisa min babil hasad katanya. Bukan karena iri. Pertanyaan para sahabat di sini, orang-orang miskin itu. Bal min babit tasabuk fi fi'lil khairat. Tapi bab pastabiqul khairat. Nah, seperti NWDI itu. Pastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam. Jadi kan kita disuruh wasari'u, segera artinya berlomba-lomba. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Tasabuk, siapa yang paling dulu, siapa yang paling depan. Musabaqah di dalam mencari atau mengejar kebaikan. Bi fi'lil khairat wa qad akhadha al-aghniya thawab bis-sadaqah wa nala al-fuqara as-thawab bi niyatihim. Ya, kalau orang kaya itu mendapatkan pahala yang besar dengan sedekah. Dan orang-orang fakir itu juga bisa mendapatkan pahala dengan niat mereka. Nah, niat nanti kalau saya ada orang kaya gitu kan, saya juga akan sedekah. Dan keutamaannya umatnya Nabi Muhammad itu semua itu dianggap sedekah ya. Nantinya amalan-amalan kita itu semuanya dihitung sebagai sedekah.
ma yustafadu minal hadis, istifadah yang bisa diambil dari hadis. Ini adalah az-zikru min a'zamil ibadat. Zikir adalah ibadah yang paling a'zam, paling mulia. Zikir sebanyak-banyaknya. Al-ilmu bila zikrin, kata ulama, yurisul kibr. Ilmu yang tidak dibarengi dengan zikir akan mewariskan kesombongan. Orang yang rajin belajar, rajin menuntut ilmu tapi nggak pernah zikir, apa yang terjadi? Nanti akan mewariskan kesombongan. Kenapa? Dianggap dirinya itu yang punya ilmu. Nisbahkan saya ini yang punya ilmu. Tapi kalau orang yang rajin zikir, apa yang dibilang? Bukan saya nggak ada apa-apanya. Apa yang saya miliki ini adalah rezeki dari Allah. Itu ahli zikir. Ahli zikir itu begitu. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau orang gak pernah zikir, apa dibilang? Oh saya ini. Baru dia bisa sedikit aja udah sombong. Diremehkan terus orang lain. Dan orang zikir, ahli zikir itu hatinya yang diperbaiki oleh Allah. Kalau hati kita sudah baik, maka semuanya akan bagus. Pendengaran, penglihatan, pikiran kita, ya. Tapi kalau orang nggak pernah zikir, apa ini pikirannya diganggu. Makanya dulu ada namanya Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah itu orang hebat itu, terpintar mereka, ahli bahasa. Termasuk pendirinya itu namanya Wasil bin Atta, pintar sekali. Tapi sayang dia nggak bisa mengucapkan huruf ra. Itu aja kekurangannya. Pernah diuji dia, dibuatkan khutbah panjang gitu. Dan banyak huruf ra-nya. Tapi diganti dia seketika itu juga dengan huruf yang lain yang maknanya sama. Supaya dia terhindar dari huruf ra itu. Itu pintarnya orang tajir. Ada namanya juga tafsirnya, namanya tafsir Al-Kasyaf. Itu juga orang Zamakhsyari, ya. Iya. Selesai. Al-Kasyaf itu juga punya Zamakhsyari, orang Mu'tazilah. Kalau mau referensi bahasa itu pakai orang-orang Mu'tazilah, hebat-hebat mereka. Wasil bin Atta. Tapi dari segi akidah mereka tidak sama dengan kita. Kalau orang-orang Khawarij itu aja orang-orang yang ya namanya Khawarij, ya itu yang kurang ilmunya gitu. Sampai Sayyidina Ali dan Muawiyah dikafirkan. Tapi mereka memang min ahli ibadah, rajin ibadah sampai kurus mereka. Baca Quran itu Masya Allah tabarakallah, bacaan mereka luar biasa. Tapi sayang mereka enggak berilmu. Akhirnya apa? Mereka kafirkan Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Nah, jadi harus seimbang antara pikir dengan zikir, itu harus seimbang. Antara ilmu dengan zikir itu harus diseimbangkan. Ya. Artinya apa? Bukan hanya kecerdasan, ya, tapi juga apa yang ada pada diri kita, kita perbaiki hati kita. Hingga apa? Kalau sudah kita rajin belajar, kita banyak berzikir, insya Allah kita akan dibantu. Ilmu yang kita dapatkan tidak membuat kita disesatkan oleh ilmu kita itu, ya. Tidak sama dengan Quran juga. Quran itu bisa menjadi malapetaka buat kita juga. Al-Quran, Al-Baqari Al-Quran wal Quran yal'anu. Bisa jadi bacaan Quran, ya, orang yang baca Quran dilaknati oleh Quran itu sendiri. Ya. Itu karena kita tidak barengi dengan banyak-banyak berzikir. Min rahmatillahi ta'ala na'usurul ibadah. Jadi rahmat Allah itu sangat besar
maka Allah membuatkan kita banyak sekali jalan untuk beribadah. Artinya ibadahnya orang-orang kaya itu sedekah. Orang miskin juga bisa mendapatkan pahala yang didapatkan oleh orang-orang kaya melalui itu tadi. Banyak ibadah-ibadah. Jangan putus asa karena miskin nggak bisa sedekah. Ya. Ahmiyatul amri bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kita amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf juga ya. Mengajak dengan cara yang bagus, bukan dengan cara menyakiti ya. Bukan dengan cara menyinggung perasaan orang lain. Bukan dengan cara memaksa juga. Jangan mukul orang misalnya. Pukul orang karena nggak mau sholat dipukul, nggak boleh. Ajak, yang penting sudah diajak. Kalau nggak mau doakan supaya diberikan petunjuk. Karena ajaran Nabi itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu jadi pedoman kita dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Kullu amalin yadullu 'alal khair wa yamna'u syarr sadaqah. Setiap amal yang menunjukkan atas kebaikan itu bisa yamna'u syarr, bisa menghalangi kejahatan. Termasuk sedekah itu. Tutbi'us sadaqah, apa namanya? As-sadaqah tutbi'u ghadabir rabb katanya. Dengan sedekah itu akan memadamkan kebencian Allah. Kalau orang itu rajin sedekah, insyaallah terhindar dari malapetaka gitu. Sedekah ya, sedekah. Memberi walaupun tidak banyak, berarti ikhlas. 1.000, 2.000, 3.000. Tapi kalau banyak ya jangan 1.000. Hanya ulangnya 100.000, 1.000 aja dia sedekah. Allah tidak memandang besarnya, tapi sini kita ikhlas membantu orang. Sedekah. Ya. As-sa'i wara'ul ajr. As-thawab was-su'al anhu wal ghibtah fil khair. Sa'yu, ya, berusaha untuk mendapatkan pahala dan bertanya tentangnya itu tentang kebaikan. An-niyat fi amalil khairi bi manzilatis sadaqah. Niat di dalam beramal kebaikan itu sama dengan sedekah. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang penting itu mengamalkan, ya. Jangan kita hanya hafal, kita bisa membaca, kita bisa mengartikan, memahami, tapi kita tidak mengamalkan isinya. Yang paling penting kita amalkan, ya. Kita tahu bagaimana pentingnya zikir, mari kita banyak berzikir. Kita tahu pentingnya kita banyak-banyak bertasbih, mari kita banyak-banyak mengucapkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam.